dalam menjalankan pengobatan Tibun Nabawi ini terkadang tidak diiringi oleh standar kesehatan. Boleh jadi yang tertanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dalam dunia bekam ada malpraktek bekam? Pada video kali ini saya akan memperlihatkan salah satu channel, As-Sabil Channel, yang diasuh oleh Ustadz Katur Suhardi yang mengangkat tentang malpraktek bekam. Ayo kita lihat. Ya, dalam channelnya beliau mengangkat tema tentang malpraktek bekam. Kita akan lihat lebih lanjut seperti apa yang beliau maksud terkait dengan malpraktek bekam itu. Ini sebuah tema judul yang heboh, yang mengejutkan. Kenapa saya katakan begitu? Karena ada sebagian teman kita yang tidak siap, bahkan mendengar kata-kata mal bekam itu aja tidak siap. Iya, mal bekam ya. Dalam dunia bekam tidak siap. Apalagi kalau tahu. Nah, seperti ini menarik ya terkait dengan malpraktek bekam ini. Jadinya malpraktek dalam dunia bekam itu. Ya, makanya jangan kemana-mana, ikuti terus, simak yang berikut ini. Oke, kita simak ya. Nah, di video ini dimunculkan salah seorang terapis yang melakukan terapi bekam. Nah, kalau saya melihat di sini memang salah satu, kalau bisa dikatakan kesalahannya dalam melakukan terapi bekam, yaitu memperlihatkan aurat pasien. Artinya, salah satu larangan dalam bekam itu adalah berbekam di tempat terbuka karena bisa memperlihatkan aurat pasien, ya, sama yang kita lihat di sini. Itu artinya dia sudah 35 tahun sebagai pembekam. Sekali lagi 35 tahun. Ya, jadi yang kalian lihat di sini, sahabat sekalian, itu adalah bekam tanduk ya, yang menggunakan tanduk hewan untuk pengganti kop. Biasanya diisap atau diberikan api agar bisa menyedot kulit pasien. Bertanya kepada aja tentang titik-titik larangan dan bekam, tentang sterilisasi, tentang penanganan limbah bekam. Karena baginya itu tidaklah penting, karena di sampingnya ada tong sampah dan dia tinggal buangnya satu. Tahukah Anda di mana tempat praktiknya selama 35 tahun itu? Ya, di pinggir jalan di sebuah bilangan Jakarta Timur. Dalam sebuah kesempatan yang lain, kami mendatangi seorang pembekam yang membuka. Nah, di video berikutnya diperlihatkan ada 3 pasien yang bersamaan melakukan terapi bekam, padahal dalam SOP bekam yang benar itu adalah tidak boleh membekam pasien lebih dari 1 orang ya. Praktik di wilayah Jakarta Utara. Ilmu tentang bekam ia dapat dari sebuah lembaga pendidikan di kampungnya. Ia sudah membuka praktik bekam sejak 5 tahun yang lalu. Semangat. Nah, di sini mungkin ya terletak salah satu kesalahan yang sangat-sangat fatal yang dilakukan oleh terapi bekam ini adalah membekam tanpa menggunakan handscoon. Dalam menjalankan pengobatan Tibun Nabawi ini terkadang tidak diiringi oleh standar kesehatan. Boleh jadi yang tertanam. Nah, ini ketika darah dibersihkan dari kop itu sangat sulit untuk menghindar dari terkena darah di tangan kita tanpa menggunakan handscoon ya. Patri di alur pikiran mereka adalah bagaimana cara melaksanakan sunnah nabawiyah. Nah, di sini bisa kita melihat ya, bisa kita mengatakan bahwa pasien ini dibekam secara bersamaan karena di sini ada kop, di sini ada kop ya yang sudah keluar darah, di sini juga ada. Ini menunjukkan bahwa pasien ini dibekam secara bersamaan. Ini berbahaya karena boleh jadi ya, jarum yang digunakan itu pertama sama ya, atau yang kedua tangan pasien, terapis ini yang terkena darah bisa ya menular ke tubuh pasien yang lain. Tanpa harus dikungkung oleh aturan-aturan yang dianggap ilegal atau bahkan dianggap menghalangi dakwah itu sendiri. Pembekam dan pasiennya sama-sama tidak khawatir terhadap penularan penyakit. 3 orang pasien bekam ini contohnya. Mereka tidak sedikit pun tersirat rasa khawatir karena memang mereka tidak dituntut punya ilmu. Tapi bagaimana dengan pembekam yang harus punya ilmu? Ya, saya sepakat bahwa memang
sebagai seorang terapis, apalagi terapis bekam yang kita ketahui bersama bahwa ini adalah sunnah Rasulullah SAW, jangan sampai dilakukan tanpa ilmu. Artinya kita ingin menerapkan sunnah Rasulullah SAW melalui hijamah, namun ternyata kita melakukan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ya, atau bahkan bisa memberikan efek yang negatif buat orang lain yang kita terapi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan kegagahan dan keberaniannya, dia membekam tanpa sarung tangan dan tanpa masker. Darah pasien langsung bersentuhan dengan. Nah, di sini selain efek untuk pasien, sebenarnya ketika terapis tidak menggunakan masker, tidak menggunakan handscoon, itu bisa berbahaya untuk terapis itu sendiri, ya, karena bisa terkena penyakit dari pasien atau mungkin terhirup, ya, darah pasien bisa terhirup atau yang lain, itu bisa membuat, ya, penyakit buat terapis. Bahkan mencuci kau pun cukup dengan 2 Nah, ini sangat-sangat tidak standar, alhamdulillah, ya, sangat-sangat tidak standar karena hanya menggunakan air yang ditampung dalam wadah ember, ya, tanpa air yang mengalir. air biasa. Bagaimana jika salah satu pasien tersebut seorang penderita HIV? Lalu kira-kira sudah berapa banyak orang yang Nah, ini yang kita tidak inginkan, ya. mematikan diri melalui praktik hijamah yang tidak steril? Untuk mengukur sebuah kinerja dianggap baik atau tidak, diperlukan sebuah evaluasi dan pembelajaran yang berkelanjutan. Silakan. Ya, saya kira cukup. Ya, ini sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa ternyata ketika masyarakat sudah memiliki semangat untuk menghidupkan sunnah bekam ini, berobat dengan bekam, bahkan menjadikan sebagai pengobatan utama, namun ternyata masih ada oknum yang kemudian melakukan terapi bekam ini yang tidak sesuai dengan standar dalam bekam yang benar. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan buat kita agar bisa berhati-hati dalam melakukan terapi bekam. Ya, demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.